kilometer, bukan kayak angkut taksi gitu. Menghubungi langsung ke PMI. Itu langsung bisa ditangani ya. Jadi memang PMI diperbolehkan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk mengantar pasien ataupun jenazah. Halo, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Jim Shombing di Infocom PMI Jakarta Utara. Sore hari ini kita ada bintang tamu yang cantik, adik kita, Nona Helga. Apa kabar ya? Oke, Helga, ini rupanya namanya menarik nih, Helga Delvio Landa. Sampai harus pakai kacamata nih. Lahir di bulan Januari ya. Singal. Waduh. Tapi harus berdua ya. Iya. Oke. Tempat tinggalnya di Pamulang ya. Nah, Helga ini kita ajak bicara sore hari ini materinya ringan tentang pelayanan ambulan yang ada di PMI wilayah Jakarta Utara. Nah, kalau kemarin itu kita bicara tentang pelayanan ambulan juga, tapi khusus di dalam Kota Jakarta. Nah, sekarang PMI Jakarta Utara juga melayani ya, di bidang kemanusiaan untuk lebih luas wilayah cakupannya. Maksud saya itu di luar dari Jakarta, begitu ya. Nah, untuk sistem manajemen dan seterusnya, saya mohon Helga bisa bercerita di podcast ini untuk juga memberitakan kepada masyarakat apa sih yang menjadi target capaian seterusnya. Oke, Kak, silakan. Baik, untuk selanjutnya nih saya akan bercerita tentang tarif layanan ambulans. Kita tuh seperti podcast yang sebelumnya itu sudah disampaikan bahwa ambulans kita ini gratis. Cuman kan untuk wilayah Jakarta saja, tetapi untuk wilayah di luar Jakarta itu kita ada tarif menggantinya ya, mengganti bensin, mengganti etol, mengganti biaya operasional ya. Betul, kurang lebih dicakup dalam biaya operasional, tapi khususnya ini untuk jenazah sih biasanya. Oh, jadi PMI Jakarta ini, Jakarta Utara ini ada 2 ambulan berarti ya. Satu itu untuk pelayanan kesehatan mengantar pasien ke rumah, dari rumah ke rumah sakit, itu khusus di Jakarta dan itu tidak berbayar gratis. Nah, satu lagi pelayanan itu untuk mengantar jenazah dari Jakarta keluar Jakarta. Itu memang dikenakan tarif. Nah, tarifnya berapa besar sih? Untuk besaran tarifnya itu kita 4 km sih masih. Jadi oh, biayanya dikenakan per tarifnya itu per kilometer, bukan kayak angkut taksi gitu. Nanti besaran membengkakan. Oke. Untuk tarifnya itu per kilometer di Rp9.500 itu sudah mencakup semuanya. Sudah termasuk uang lelahnya si driver kita, terus sudah termasuk BBM juga, sudah termasuk etolnya juga. Jadi ini udah bersihnya. Oh, murah dong ya. Iya. Jadi dengan tarif dikenakan itu berdasarkan jarak tempuh. Betul. Jarak menghantar aja kan, pulang belum enggak kan? Iya. Jadi kita ngantar jenazah dari sini, katakan ke Bogor gitu ya, itu dikenakan tarifnya. Nah, dari Bogor ke Jakarta nggak ada tarif. Oke. Nah, sejauh ini pelayanan jenazah kita ini ya, paling jauh yang paling layani. Paling jauh itu kita pernah ada ke Pemalang. Pemalang Jawa Tengah. Pemalang, terus kita nyebrang pulau juga pernah ke Palembang. Ke Sumatera. Wow. Ada juga. Luar biasa tuh. Iya, luar biasa memang tim medis kita memang luar biasa. Oke, rata-rata dari tempat jauh itu ya, ada juga yang terdekat dong pasti ya, Bogor mungkin segala macam. Masyarakat yang dilayani pengantaran jenazah itu, masyarakat Jakarta Utara atau di luar masyarakat Jakarta Utara juga boleh? Jakarta Utara juga boleh, selagi kita mencakup itu juga bisa sih. Oke. Cuman karena tiap wilayah itu kan, tiap kota itu kan ada Palang Merah Indonesianya, jadi mungkin lebih banyaknya kita karena di lokasinya di Jakarta Utara ini, jadi kita banyaknya tuh warga Jakarta Utara.
sebelum kesana nih, nggak sebelum gue dalamin lagi ya. Ini luar dugaan saya juga gitu kan. Rupanya kita ini memberikan pelayanan pengantaran jenazah ya, itu di luar dari batas wilayah kerja kedokteran. Sebelum kesana saya mau tanya aja di PM ini berapa lama sih? Hah? Masih baru lah. Oh, baru. Masih baru, kurang lebihnya itu 2 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan dan sudah langsung menangani apa namanya di bidang apa ya, di bidang keuangan, keuangan segala macam. Terus sampai kemudian kebijakan pelayanan pengantaran jenazah gratis ini itu dimulai sejak tahun dari tahun 2022 juga sudah ini sih sudah ada ya. Cuma kalau untuk yang gratisnya itu tuh dari awal berdiri kami memang gratis. Pelayanan gratis. Betul, karena memang kan kita pasien itu ya. Oke. Terus yang saya mau tanya ini pelayanan untuk pengantar jenazah itu sejak kapan? Ya, kebetulan sih dari sebelum saya bergabung sudah ada dengan tarif yang sama atau tarif yang berbeda? Kebetulan untuk tarif yang 9.500 per kilometer ini kebijakannya itu sudah dari tahun 2022 akhir sih. Itu di zaman ketua yang sekarang ini. Oh, berarti di zamannya Bang Rizal ya. Bang Rizal baru memutuskan memberikan pelayanan pengantaran jenazah dengan biaya yang sangat murah. Kalau saya bandingkan, mungkin kita bisa kasih keterangan juga kepada masyarakat. Kalau dibandingkan dengan pelayanan ambulan yang lainnya, yang dimiliki oleh rumah sakit atau pelayanan ambulan yang lain, saya kira lebih murah ya. Atau saya salah? Lebih murah sih. Jauh kan? Jauh lebih murah. Karena memang kan kita nih untuk ini aja lah, untuk biaya pengganti uang lelahnya aja. Ya, memang kalau biaya pengganti biaya lelah nih, sama bensin, sama etol kan beda itu pasti. Iya. Nah, kalau untuk supir itu ada tarif khusus atau sumbangan atau apresiasi ucapan terima kasih dari masyarakat yang kita bantu? Untuk tarif yang sudah disatu ini, keseluruhan ini itu udah termasuk sama si supirnya sih. Udah termasuk, jadi udah include sama si supirnya juga. Jadi udah termasuk supir, etol sama BBM-nya. Jadi kalau seandainya masyarakat memberikan lagi gitu kan, karena dia senang tuh, itu diperbolehkan ya? Rezeki masing-masing. Oh. Kalau misalkan diperbolehkan iya, dong. diperbolehkan nggak apa-apa. Tapi tanpa paksaan. Betul. Yang penting kita tidak mengenakan tarif. Misalkan ada yang bandel, misalkan, ini kena tarif lagi ya, bagaimana enggak? Kita nggak. Dalam pesanan mobil ambulan itu, prosesnya gimana? Bisa menghubungi langsung ke PMI, bisa langsung datang, bisa prosesnya isi form dulu biasanya. Jadi nanti datang ke PMI, terus diisi formnya, nanti setelah diisi itu nanti kan kita cek dulu nih, cek lokasinya nih dari mana ke mana, gitu kan. Terus nanti kita baru perhitungan kilometernya itu kira-kira berapa, dan dari prosesnya. Selama ambulan kita standby, itu langsung bisa ditangani ya? Ada nggak pengalaman tiba-tiba semua minta dibantu untuk pelayanan tadi itu, tiba-tiba armada PMI nggak tersedia? Pernah nggak gitu? Kan susah untuk mana yang harus dibantu. Iya betul. Kalau misalkan pernah atau enggaknya kondisi di ini sih, kondisi di posko yang lebih ini sih. Cuman kita kan memang banyak ya pelayanannya itu kan banyak. Saya yakin sih pasti ada aja sih, pasti ada aja untuk yang bentrok kayak gitu. Cuman kan kita kan di prioritasnya kan yang mana dulu kan. Atau yang lebih cepat lebih dulu? Iya lebih cepat lebih dulu. Atau melihat, yang jaraknya jauh deh lebih dulu atau enggak ya? Berarti siapa yang respon lebih dulu, minta dibantuan, lalu kita langsung respon gitu. Nah dari pengalaman yang enggak nih, dengan menangani ambulan berbayar untuk jenazah ya, ada nggak kecaman dari masyarakat? Sejauh ini enggak sih, justru atau kritik dari masyarakat? Sejauh ini sih saya dengar belum ada sih. Belum ada ya? Justru masyarakat itu merasa terbantu dengan kehadiran kita ini kan, karena seperti yang kita tahu tarif di luar itu jauh lebih mahal. Sedangkan kita kan bukan ngincer tarif itunya kan ya. Berarti lebih mengutamakan pelayanan kemanusiaannya ya? Luar biasa. Nah terus saya mau tanya nih, ini kan kalau pelayanan jenazah kita ini kan jauh, terus caranya gimana merekrut supirnya? Kan nggak semua orang mau jadi supir membawa jenazah jarak jauh gitu. Iya. Beda di rumah sakit ya, kalau rumah sakit mungkin sudah ada polanya gitu. Saya perlu tahu, coba diceritain. Untuk drivernya sendiri itu kita di sini syukur
alhamdulillah luar biasa semuanya sih. Jadi Tambatin ya? tambahin semuanya. Jadi untuk jarak jauh pun juga kita udah dari awal juga kita punya standarisasi untuk drivernya juga kan. Jadi udah ada standarisasinya itu, kita bisa lihat nih kalau untuk keluar kota mereka pasti bisa sih di sini supaya mobilnya. Jadi untuk penunjukan drivernya siapa itu kita dicek biasanya untuk yang tidak sedang bertugas. Karena kan kita kan pelayanan jalan terus 24 jam. Jadi nanti jenazah jauh loh. iya, itu dia. Maka kita biasanya itu nentuinnya itu driver yang tidak sedang bertugas. Oke. Dan itu selama dalam perjalanan melayani pengantaran jenazah itu nggak ada kendala ya sama sekali. Maksudnya ya mungkin ada hambatan. Saya nggak tahu apakah itu benturan dengan regulasi dari rumah sakit atau apa. Itu nggak ada ya? Nggak. Jadi memang PMI diperbolehkan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk mengantar pasien ataupun jenazah. Kan gitu ya? Betul. Nah, gini, yang perlu Helga ceritain sama kita supaya teman-teman masyarakat tahu gitu kan PMI ini ya, dia tidak mendapatkan bantuan dana dari APBD, betul ya? Nah ini kita perlu sampaikan nih supaya masyarakat tahu bahwa bulan dana hanya salah satu sumber utama yang didapatkan oleh PMI dimanapun di Jakarta, termasuk kita PMI Jakarta Utara. Nah bisa diceritakan nggak sih bagaimana proses bulan dana dan seterusnya yang dimana dana tersebut memang dikelola oleh PMI termasuk Helga, termasuk kita semua untuk menjalankan program-program kemanusiaan. Nah boleh coba. Baik teman-teman, untuk bulan dana tersendiri itu kita dilaksanakan memang setiap tahun. Setiap tahun berapa kali? Setiap tahun satu kali. Oh, oke. Kalau mau tiap hari juga boleh juga. Diperbolehkan. Nah, kita memang tiap tahun itu kita ada masanya itu namanya bulan dana. Biasanya sih 3 bulan sih, cuman tergantung kebijakan juga kan dari gubernur kita. Oke. Oh berarti jadwal bulan dana itu ditentukan oleh gubernur? Iya. Bukan oleh PMI? Biasanya atau disesuaikan? Disesuaikan sih. Biasa kita kan ada pertemuan dulu nih sama ini juga. Pemerintah ya? Iya betul. Kita juga. Karena kan kita pelindungnya itu kan dari pemerintah juga kan soalnya. Buat legalisasi bulan dana ini karena untuk menghindari yang namanya pungli. Oke. Karena memang kita uang bulan dana ini itu memang kita bukan buat semacam kayak pungli atau apa gitu kan. Jadi kita tuh memang menarikan dari masyarakat yang itu kita akan kembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pelayanan seperti yang barusan kita bahas. Bulan ini ya? Pelayanan ambulan, iya, pelayanan di jenazah, termasuk kita ada klinik gratis juga. Klinik gratis tuh teman-teman. Perlu tahu nih, Helga dengan kemampuannya mengelola hasil bulan dananya sampai bisa menciptakan klinik gratis gitu ya. Oke, terus? Iya, ada klinik gratis juga. Terus itu tuh semua kan kita bisa berjalan juga berkat dari hasil bulan dana yang udah terkumpul setiap tahunnya. Gitu. Jadi bukan kemana-kemana untuk dana yang udah terkumpulnya ini. Tapi saya yakin gini kan, bulan dana yang diperoleh oleh PMI Jakarta Utara tentunya tidak bisa mengcover semua kegiatan, betul dong? Ya. Kalaupun yang di cover ya saya kira sekitar 60 sampai lebih dari 70%, kan gitu ya. Boleh ceritain nggak kira-kira untuk menutupi biaya yang lain itu dan gimana cara Helga dengan teman-teman untuk mendapatkan dana? Untuk kegiatan tersendiri itu biasa kita betul kata Hadim nggak bisa ngandelin dari uang bulan dana aja. Jadi kita ini setiap ada kegiatan itu kita bikin proposal biasanya. Nyusun proposal, nanti ada dari pihak bidang yang bersangkutan itu nanti nyusun proposal, terus itu nanti kita ajuin juga kita cari sponsor. Oh, oke. Dari perusahaan-perusahaan ya. Betul. Bisa perusahaan, bisa individu, betul. Atau bisa juga kelompok masyarakat ya. Oke. Dan itu dibuka ya, kerjasama itu tidak tertutup ya. Misalnya maksudnya ada kerjasama satu kegiatan, ada juga kerjasama yang mungkin durasinya panjang. Ada juga gitu ya. Seperti yang saya dapat informasi nih bahwa kita punya klinik ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang dimana perusahaan itu menyalurkan dana CSR-nya pelaksanaan gitu ya.
itu sudah sering terjadi atau baru belakangan ini? Baru beberapa bulan. Belakangan ini ya. Jadi harapannya apa? Mudah-mudahan kedepannya banyak yang ngasih. Banyak yang bantu gitu. Iya, betul. Untuk berkelanjutannya ya khususnya. Ya, ya. Nah, terus dari pengalaman Helga nih, setiap proses bulan dana, apa sih yang menjadi kendala? Kendalanya itu mungkin ada beberapa warga itu mungkin yang wilayahnya khususnya yang jauh-jauh ya, atau ada beberapa warga yang mungkin memang belum tahu atau gimana, saya juga kurang paham. Itu pada saat kita sosialisasikan tentang bulan dana ini, itu mereka bilang bahwa PMI nggak pernah ini ya gitu, maksudnya belum terjamah gitu sama mereka atau gimana gitu. Artinya mereka belum pernah mendapatkan pelayanan Iya. gitu ya, padahal kita membuka untuk siapapun Iya, ya. betul. Padahal kita posko 24 jam. Ya kita bukan mendoakan mereka buka bulan ya bukan ya. Iya, cuma kita posko 24 jam, terus kita ada pelayanan klinik gratis, obat paten loh. Ini. Dan di PMI Jakarta Utara ini juga melayani yang namanya pemanggilan bandara. Luar biasa. Nah, ada lagi Kak yang mau disampaikan kepada teman-teman saudara-saudara yang akan menonton podcast kita ini? Mungkin buat penyampaian saya mungkin khususnya buat bulan dana aja kali Boleh, ya. boleh. Mungkin buat teman-teman semua, mohon bantuannya untuk kesuksesan bulan dana yang kita laksanakan setiap tahunnya, karena kita bukan terima dana dari pemerintah, dari BPD atau mana, enggak, kita dari masyarakat, kembali lagi ke masyarakat. Jadi mohon bantuannya untuk teman-teman semua. Untuk kita dapat selalu berada di tengah-tengah masyarakat ketika mengalami musibah. Contohnya ya, perlu saya katakan, ketika banjir kita selalu ada di tengah-tengah. Kemudian ketika ada bencana gempa di luar wilayah Jakarta, ya, di Cianjur, PMI Jakarta Utara menjadi salah satu pejuang pertama yang sampai di tempat. Lalu kemudian ada juga kebakaran yang kemarin ya. PMI Jakarta Utara memasang beberapa banyak alat bantuan untuk masyarakat yang terbakar. Jadi tidak hanya persoalan pelayanan ambulan ya, tapi juga pelayanan menangani kecelakaan dan seterusnya, pokoknya di bidang kemanusiaan ya. Nah itu dulu, terima kasih ya udah, thank you. Nanti kapan-kapan kita podcast lagi. Saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon informasi terbatas ini bisa membantu kami untuk mensukseskan semua program kemanusiaan di wilayah Jakarta Utara. Salam kemanusiaan. Terima kasih.